Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa Mas, Kita dari Komisi Legislasi Dewan Perwakilan Mahasiswa ISQ Business School. Kali ini kami akan memberikan konten edukatif about laws. kami akan mengundang para narator hebat untuk teman-teman mahasiswa emas bisa peduli tentang adanya hukum legislasi di lingkungan terdekat kita, yaitu kampus UAG. So teman-teman, don't forget to like, comment, and subscribe. Happy watching. Pagi, semangat pagi. Pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast about laws. Jadi di sini saya atas nama Muhammad Balea Armaya dan Surendra Cinta Hatiati akan mengadakan podcast about laws yang berjudul tentang internalisasi peran legislatif dalam suatu negara. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumbernya yang mempunyai latar belakang yang sangat bagus dan menarik. Jadi dia ini adalah seorang ahli hukum. Dia merupakan Direktur Eksekutif Publikum Institute dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Baik, mari kita sambut. Silakan Mas Mulyadi. Kalau disuruh kenal lagi, saya di Mulia. Sebenarnya kalau tadi disebut sama moderator ahli hukum, enggak juga gitu ya. Saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa saya masih sangat jauh gitu untuk bisa disebut sebagai ahli hukum. Karena ya bahwa saya belajar hukumnya, tapi untuk sampai ahli enggak. Memang saya akhir-akhir ini ya menjadi pemerhati dari demokrasi dan konstitusi gitu ya, dengan forum yang saya buat bersama kawan-kawan bersama Publikum Institute gitu, di mana semangat utamanya adalah untuk memberi edukasi kepada muda-mudi gitu ya terkait ya konstitusi dan demokrasi gitu, bagaimana demokrasi itu berjalan di negara kita gitu. Jadi kegiatannya ya kurang lebih mengadakan diskusi-diskusi. Kita juga membuat campaign kemarin di satu pemilu, bagaimana pemilihan dalam bayar segala macam gitu juga, karena sekarang zamannya digital gitu ya, jadi kita juga menyebarkan campaign di Instagram sih. Untuk saat ini masih dari gue gitu, nanti harapannya sih nanti bisa melakukan ekspansi, artinya kita mengajak di universitas lain termasuk dari UAG ya, atau ISG. UAG ya, kalau ada yang bisa join boleh nanti kita join bareng. Kolaborasi ya. Nah, jadi selaturannya kita hari ini bisa berlanjut. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam intinya saja kan. Mari kita langsung melontarkan pertanyaannya ke Mas Mulyadi. Kita ngobrol santai aja. Mungkin untuk yang pertama, ini kan kita membahas tentang internalisasi peran penting lembaga legislatif. Kenapa sih gitu lembaga legislatif itu penting gitu ada di dalam suatu negara? Wah, ini belum pertanyaan pertama langsung luar biasa nih. dulu nanti ya topiknya. Iya, temanya juga berat banget ini. Internalisasi lembaga legislatif. Kurang lebih dalam pedoman kamus begitu ya. Artinya kurang lebih nanti mungkin kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih legislatif di negara kita gitu ya. Kemudian bagaimana penerapannya di kampus, sehingga teman-teman nih yang aktif di DPR harapannya bisa menjadi legislator muda gitu kan. Jadi suatu saat kalau Mas Balea atau Kak siapa namanya? KDB jadi dewan gitu ya, punya kantor di parlemen kan, jadi udah sekian lama udah punya calon di kampus. Nah,
kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah kenapa harus ada lembaga legislatif? Apa pentingnya lembaga legislatif dalam suatu negara? Gitu? Maka perlu kita tarik ke belakang gitu di masa Renaissance atau Aufklärung. Jadi di abad ke-16 atau 17 gitu, itu ada namanya Renaissance, zaman pencerahan. Jadi di zaman itu tuh manusia gitu berusaha sebagai subjek. Manusia itu berusaha secara kuat menggunakan daya rasionalnya. Jadi meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu mistis gitu, yang irasional. Itu awal mula zaman pencerahan. Nah, di zaman itu para tokoh atau para tokoh intelektual itu berpikir. Contohnya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa sebenarnya secara kodrati manusia itu cenderung untuk berebut gitu. Karena manusia itu memiliki ego masing-masing. Makanya muncul istilah Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi serigala lainnya. Nah, maka manusia itu secara kodrat itu ya cenderung akan saling menikah karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Makanya di sini diperlukan suatu hukum agar manusia itu bisa menjalankan atau bekerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga tidak akan terjadi saling menikah. Jadi hukum itu untuk mendamaikan manusia. Tapi kemudian ada yang menantang. Ini agak baca nggak apa-apa kan ya? Boleh silakan. Story. Kemudian Thomas Hobbes ada yang membaca namanya manusia itu mempunyai keinginan untuk hidup bersama gitu, untuk hidup damai. Bahwa ternyata ada perselisihannya. Ya memang ada rasa egois dalam diri masing-masing, tapi pada intinya pada mulanya manusia itu berkeinginan untuk hidup damai. Maka tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan bagaimana kedamaian itu akan terus berlangsung. Nah, pada intinya para tokoh intelektual bersama itu mengatakan bahwa hukum itu penting, ya kan? Nah, untuk bisa memberlakukan suatu hukum itu harus ada penegak hukum. Ya. Harus ada yang mempunyai kewenangan, ya kan? Jadi nggak bisa hukum itu berjalan ketika tidak ada yang diberi otoritas, tidak ada yang diberi kewenangan. Makanya muncullah ide kemudian dibentuklah suatu negara di mana negara itu ada pemerintahan. Nah, cuman ketika satu pemerintahan itu diberi kewenangan gitu ya, itu dia akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan atau bisa jadi tidak sesuai dengan cita-cita yang ada di masyarakat, gitu kan? Nah, makanya untuk mengatasi hal itu dibentuklah lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini merupakan pilihan langsung dari rakyat. Jadi lembaga legislatif ini para anggotanya merupakan representasi dari masyarakat. Jadi hakikatnya undang-undang yang dibuat oleh DPR yaitu merupakan produk hasil masyarakat itu sendiri melalui wakilnya yang ada di DPR. Jadi kenapa ada lembaga legislatif? Yaitu sebagai wujud bahwa kita dalam bernegara perlu suatu aturan, perlu suatu hukum, yang hukum itu harus dibentuk oleh rakyat itu sendiri agar kemudian hukum itu ya sesuai dengan tujuan atau kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi lembaga legislatif adalah lembaga representasi masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suatu undang-undang yang mana undang-undang ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Berarti ini tadi ditarik dari zaman dahulu ya. Jadi pertama kali ada yang lembaga itu gimana? Muncul gitu. Kemudian ada gitu. Nah, sebenarnya di zaman Yunani itu di Athena sebelum Masehi itu ya, itu dulu sudah walaupun mungkin belum secara formal itu menjadi suatu negara, tapi pada saat itu sudah ada praktik negara republik. Artinya
karena pada saat itu negara itu masih apa namanya, di Athena itu warga negaranya masih sedikit, maka dia itu ini apa namanya, kalau kita pakai lembaga perwakilan, kalau di Athena pada saat itu ya semua masyarakat berkumpul dalam satu tempat, terus mereka melakukan musyawarah bersama, kemudian mengambil suatu keputusan bersama. Nah, sekarang ini kan di negara modern atau di zaman modern ini kan warga negaranya sangat banyak kan, dan nggak mungkin kita kumpul dalam satu tempat untuk membahas satu kebijakan ya kan. Betul. Makanya kita pakai lembaga perwakilan. Nah, kalau Indonesia sendiri kan di awal kemerdekaan itu belum memiliki lembaga legislatif atau DPR yang langsung pemilihan rakyat. Kita baru memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang itu hasil pemilihan umum itu di tahun 55. Baru kita punya DPR yang itu dipilih sama masyarakat. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Oh ya. Ini mungkin kita hubungkan dengan apa yang ada di kampus ya Mas Giri ya, tentang lembaga legislatif itu sendiri. Mungkin kita bisa lebih tahu gitu struktur apa aja sih yang ada di dalam lembaga legislatif. Jadi begini, mungkin ini penting untuk kita ketahui bahwa kalau DPR RI ya, itu dia punya 3 fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Yang paling utama adalah fungsi legislasi ya. DPR punya kewenangan untuk membentuk undang-undang, ya kan? Yang mana nanti undang-undang ini akan dijalankan oleh eksekutif, yaitu presiden dan para pembantu-pembantunya. Nah, DPR itu tugasnya adalah membuat undang-undang, kemudian undang-undang dilaksanakan oleh eksekutif. Maka kemudian DPR mempunyai wewenang juga untuk mengontrol, untuk melakukan pengawasan. Apakah eksekutif selama menjalankan kebijakannya itu menyalahi undang-undang? Gitu. Maka di situ adalah ada fungsi pengawasan agar kemudian eksekutif ini itu berjalan pada rel konstitusi, berjalan pada rel undang-undang. Artinya eksekutif ketika melakukan suatu kebijakan itu tidak menyalahi undang-undang. Gitu. Jadi ada fungsi pengawasan DPR kepada apa namanya, eksekutif. Kemudian fungsi anggaran. Jadi apa namanya, anggaran itu kan ditentukan setiap 1 tahun sekali kan. Ada undang-undang APBN gitu kan. Jadi pemerintah tuh nggak bisa sewenang-wenang untuk merumuskan APBN untuk 1 tahun ke depan. Maka harus dibahas bersama DPR dan itu harus mendapat persetujuan bersama juga. Maka, nah kalau misalkan kita ditarik ke kampus, ya kan? Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Enggak sih, lanjut cerita. Lanjut aja. Nah, lanjut dulu. kalau misalnya kita mau refleksikan atau kita proyeksikan soal DPR RI tadi dalam kehidupan kampus itu, karena kampus kan sebagai laboratorium gitu ya, kehidupan bernegara, maka ya seyogianya kita terapkan itu di dunia kampus. Kan kebetulan kita lagi ngobrol sama DPR kan, DPR kan kurang lebih Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sendiri kurang lebih sama dengan DPR kalau dalam suatu negara itu. Nah betul, atau biasanya kalau di kampus saya dulu namanya Senat Mahasiswa. Kalau eksekutifnya DEMA atau BEM ya. Nah, kalau kita refleksikan ke dalam kehidupan kampus ya, maka DPR sebenarnya punya kewajiban atau punya wewenang untuk membentuk undang-undang. Iya. Udah di sini udah ada. Iya, benar banget Kak. Sama tuh. Kita sebenarnya mirip sama kayak istilahnya kayak kampus nih jadi negara kecil kita gitu. Iya. Kita kan juga punya fungsi legislasi, pengawasan, anggaran sama aspirasi sendiri. Oh, aspirasi juga ya. Ya. Nah, kebetulan nih kan sekarang saya mau berdebat sebagai ketua legislasi ya. Ini kalau lebih sama ada dalam Universitas Arijambi ini ada juga yang namanya UU IME, jadi Undang-Undang Ikatan Mahasiswa Humas ya kan. Nah itu penting nih, misalkan
DPR dalam hal ini menjalankan fungsi legislasinya. Artinya DPR itu punya wewenang untuk membentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu dia terdapat beberapa asas pembentukan undang-undang. Misalkan ini yang penting dan seringkali menjadi kritik dari masyarakat itu adalah soal asas keterbukaan. Jadi sebenarnya dalam proses pembentukan undang-undang itu masyarakat itu harus dilibatkan, atau masyarakat dalam dunia kampus ya berarti mahasiswa itu harus dilibatkan. Iya, benar banget. Sudah berarti? Sudah. Oh, bagus. Untuk kemarin aja tuh kita ada contoh kayak yang amandemen ADART BPM sendiri. Nah itu kita juga sama tuh kayak yang ada yang musyawarah kongres gitu, dan itu tuh melibatkan seluruh mahasiswa aktif untuk hadir biar mereka ini juga kita punya transparansi gitu terkait undang-undang yang ada di sini. Oke, bagus. Ya, yang sering jadi masalah itu tadi soal akses terbuka. Jadi ada tiga poin soal akses terbuka. Perlibatan masyarakat itu dalam pembentukan suatu undang-undang atau dalam kehidupan sehari, pelibatan mahasiswa dalam penyusunan ADART ya atau peraturan lain itu ada yang pertama namanya right to be heard, right to be considered, sama right to be explained. Jadi ketika masyarakat ini memberikan masukan kepada Dewan atau DPR dalam undang-undang itu harus didengarkan. Yang kedua harus dipertimbangkan. Kemudian masyarakat harus mendapat jawaban atas masukannya tadi, apakah masukannya diterima atau ditolak. Kalau misalkan ditolak, apa alasannya? Itu kalau DPR sudah menjalankan hal itu, maka itu sudah memenuhi pelibatan masyarakat rumah. Artinya asas keterbukaan dalam pembuatan undang-undang itu sudah. Saya kira kalau misalkan di UAG ini DPR-nya sudah melaksanakan itu ya, saya kira sangat bagus. Kurang lebih sama ya Mas dengan komisi aspirasi ya kayak. Oh, iya. Jadi memang ada aspirasi dari mahasiswa gitu ditampung oleh komisi aspirasi itu sendiri itu. Jadi di sini tuh ada nanti boxnya gitu. Jadi ada wadahnya gitu untuk menampung komisi pesan-pesan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri gitu untuk diproof gitu oleh wakati gitu ya. Intinya sudah ada ini lah ya, fasilitas untuk bagaimana mahasiswa menyampaikan aspirasinya gitu ya. Nah terus yang gak kalah penting juga ini soal fungsi pengawasan. Jadi ketika DPR itu sudah membentuk suatu aturan, misalkan tadi ada ADART yang atau walaupun misalkan nanti pas pemilu, istilahnya apa kalau pemilu itu? Pemira ya, pemilihan raya. Raya. Ya, kalau misalkan pemira itu kan DPR bikin ini kan peraturan juga, betul nggak? Betul. Ada undang-undang. Nanti akan pemira kan? Ya. Nah itu, misalkan DPR sudah membentuk ADART, terus sudah membentuk undang-undang pemira, itu kan selesai di sana. Tapi harus ada pengawasan dari DPR. Apakah misalkan seluruh proses berjalannya pemira ini sesuai dengan undang-undang pemira? Nah itu peran DPR kan. Nanti misalkan, oh ternyata ini ada pelanggaran, nanti mekanisme seperti apa sesuai yang tertera di undang-undang. Kan harus lapor ke Waka ini apa yang membidangi ini mahasiswa. Waka 3 misalkan, nanti sanksinya seperti apa, apakah ada sanksi administratif atau seperti apa. Jadi peran DPR itu bisa harus ada fungsi pengawasan. Kuncinya ya. Benar, kontrol gitu. Jadi fungsi DPR itu memang mengawasi badan eksekutif itu ya. Memang kalau di UAG itu sendiri untuk sekarang ini masih ada 3 organisasi. Ada BEM, BPN, sama UKM. Jadi untuk BEM itu sendiri kurang lebih ya badan eksekutif. BPN dan UKM itu Berarti kalau bisa dikatakan, nah kalau dalam kita bernegara kan ada istilahnya trias politika ya. Jadi kekuasaan itu dibagi ke dalam tiga cabang, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kalau eksekutif ya presiden dan
jajarannya kalau legislatif berarti DPR, DPD, MPR, itu legislatif. Kalau yudikatif itu ada MA, ada MK. Nanti ada yang mengawasi namanya KAI. Itu kalau dalam kita bernegara. Jadi masing-masing cabang ini, cabang kekuasaan ini nanti saling mengontrol. Jadi tidak ada kekuasaan yang terpusat dalam satu cabang. Nah ini adalah untuk menghindari otoritarianisme. Jadi sifat pemerintah yang teman-teman namanya. Kalau tadi berarti kalau di sini ya legislatifnya kurang lebih adalah DPR, eksekutifnya adalah BEM. Nah mungkin nanti yudikatifnya langsung ke wakat tiga ya mungkin kalau ada permasalahan ke wakat tiga. Nah mungkin untuk sekarang ini kita masih belajar banyak ya tentang organisasi dari legis sendiri yang masih kurang misalnya ya masih awal masa jabatan gitu, jadi memang kurang lebih masih minim gitu mungkin ya. Nah, terus ini Mas, tadi kan ada bahas-bahas soal Mira. Kebetulan untuk tahun kemarin itu ada sedikit permasalahan soal minat mahasiswa tuh pada turun gitu untuk join ke organisasian. Dan kemarin juga sempat ada amandemen dari UU Mira itu sendiri. Sebenarnya kan syaratnya untuk yang join jadi anggota DPM ini sendiri harus minimal semester 3. Nah, berhubung karena kemarin juga mahasiswanya masih kurang banyak, kita tuh mengadain amandemen UU Mira buat jadinya yang semester 1 aja itu udah boleh naik jadi anggota. Nah itu tuh berarti kan ada hubungannya nih sama mahasiswa ini sendiri yang rata-rata udah Gen Z lah gitu, yang udah kurang aware juga nih sama kelegislatifan ini sendiri. Padahal sebenarnya kalau legislatif itu kan benar-benar dibutuhin gitu untuk sebuah negara kami, kita kampus UAG ini sendiri. Kira-kira gimana nih solusi inspiratif buat mahasiswa-mahasiswa Gen Z yang kurang aware sama legislatif itu sendiri? Oh iya. Ya sebenarnya dalam kita kan atau teman-teman gitu ya kan sudah lulus menyandang gelar mahasiswa gitu kan, bahwa sebenarnya kegiatan belajar kita di kelas itu paling maksimal itu kan kalau kita belajar secara maksimal itu paling jauh 30%. Maka untuk mencari yang 70% itu harus dicari di luar kelas. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, ini salah satunya DPM dulu. Karena kita kan nggak hanya belajar soal materi, belajar soal teori, gitu kan. Tapi kita juga penting untuk berorganisasi. Satu, untuk melatih kita bagaimana bekerja dalam satu tim. Yang kedua juga bagaimana mengontrol emosi kita atau sifat egois kita ketika dalam satu tim. Yang ketiga juga penting untuk relasi gitu kan. Jadi kalau teman-teman nggak ikut organisasi, cuma di kelas ketemunya cuma satu kelas gitu kan. Kalau ikut organisasi kita bertemu dari berbagai macam jurusan gitu ya. Nanti akan memperluas jaringan kita, jaringan pertemanan kita, sehingga maka itu berpotensi juga untuk kemudahan kita nanti ketika sudah lulus gitu. Misalkan ada teman yang sudah di mana, kita bisa konsultasi dan lain-lain gitu. Di samping nanti misalnya teman-teman join di DPM itu kan teman-teman bisa tentu banyak hal yang teman-teman dapatkan kan. Tadi soal pengalaman bagaimana membentuk satu undang-undang, pengalaman bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang gitu. Jadi kita benar-benar merasakan kampus itu sebagai miniatur negara gitu. Gitu sih. Saya kira sangat sayang gitu kalau kita kuliah tapi kayak organisasi. Ini kan aturan. Jadi begitu kawan-kawan ya. Untuk kalian-kaliannya yang nggak ikut
organisasi mungkin kalian bisa mengikuti DPM. Ini sangat-sangat menarik sekali gitu ya untuk diikuti gitu. Jadi untuk sekarang ini ada 9 ya posisi anggota ya di DPM itu sendiri gitu. Kalian bisa join di situ. Untuk sebelum kita closing statement, Vivi bisa mengasih motivasi untuk kita gitu para organisasi besar. Motivasi. Iya. Pertama, karena tadi saya belum mengucapkan terima kasih, saya terima kasih dulu sama teman-teman DPM ULB karena sudah mau mengundang saya gitu kan. Yang kedua, pesan saya adalah ya semoga teman-teman tetap semangat gitu, teman-teman terus tetap semangat di DPM terus untuk pembangunan 1 tahun ke depan. Coba teman-teman eksplor lebih dalam lagi, atau kalau misalkan teman-teman masih bingung, teman-teman bisa melakukan misalkan semacam kunjungan atau dengan kerja atau studi banding. Nah, itu nanti di samping teman-teman DPM akan mendapatkan insight baru soal bagaimana sih cara kerja SMA atau DPM di kampus lain, itu nanti juga bisa menambah semangat teman-teman gitu bahwa oh ternyata di BPM kita bisa main loh ke kampus lain. Nah itu bisa menjadi daya tarik gitu. Tapi yang paling penting adalah ya bagaimana teman-teman di BPM ini belajar bersama. Jangan lupa untuk menambah kapasitas. Kalau bisa dibentuk diskusi atau kajian secara rutin ya, atau misalkan membahas soal isu-isu aktual gitu. Jadi menambah kapasitas juga selain aktif dalam organisasi. Itu sih mungkin dari saya, mohon maaf bila banyak salahnya. Terima kasih banyak. Sebelumnya telah selesailah acara podcast kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak baik dari kami. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya.